Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Tentunya senang sekali pada sore hari ini saya Ahmad Solihin dapat menjumpai Anda dalam program Untukmu Jambi, sebuah program yang kami dedikasikan untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Jambi. Dan pemirsa, tentunya pada Pilkada serentak tahun ini kita tinggal beberapa hari lagi. Ini 28 hari menuju tanggal 9 Desember 2020. Tentunya berbagai tahapan pun terus dilakukan saat ini baik dari pihak penyelenggara maupun pengawasan dari Pilkada serentak ini sendiri. Dan memang saat ini berbagai pengawasan yang terus dilakukan ini salah satunya adalah terkait dengan netralitas aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Jambi. Lalu seperti apa tingkat netralitas ASN di Provinsi Jambi selama tahapan Pilkada serentak tahun 2020 ini akan kita bahas lengkapnya di Untukmu Jambi dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama sudah hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bapak Haji Sudirman SHMH. Selamat sore, Pak Selamat Sekda. sore Mas Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sekda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya juga sudah hadir pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, sudah hadir Bapak Fahrul Rozi. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan berbicara terkait dengan tema kita hari ini, pemirsa, yakni netralitas aparatur sipil negara di Pilkada serentak tahun 2020. Nanti kami juga ingin meminta partisipasi Anda, ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon 0741 66385. Baik, saya mau ke Pak Sekda dulu. Ini terkait dengan netralitas ASN di Pilkada serentak ini memang menjadi salah satu perhatian setiap kali pelaksanaan pesta demokrasi, tidak hanya pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden. Lantas Pak, ada beberapa aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh aparatur sipil negara ini selama pesta demokrasi, Pak. Lalu etik ASN selama masa pemilihan umum, terutama di Pilkada serentak ini, seperti apa, Pak? Ya baik, terima kasih Dinda Solihin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara pemirsa TVRI, pembicaraan masalah netralitas ASN dalam Pilkada menjadi sangat menarik ya. Karena memang di berbagai kasus, berbagai peristiwa, Ya. ini tidak jarang ASN terlibat dalam politik praktis ya. terkait dengan Pilkada. Khusus untuk Pilkada 2020 di Provinsi Jambi maupun Kabupaten Kota, kita dari pemerintah provinsi sesungguhnya sudah mengeluarkan regulasi. Regulasi pun tidak baru sebetulnya. Kita sejak tahun 2012, kita sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 28 tahun 2012 tentang pedoman penegakan disiplin PNS. Ini terkait dengan ASN yang tidak netral, ada beberapa sanksi yang bisa kita terapkan. Di berbagai regulasi nasional juga sudah cukup banyak. Undang-Undang nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara juga menekankan tentang pentingnya ASN itu netral. Kemudian di Undang-Undang nomor 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota juga ada menginstruksikan agar ASN itu berperilaku netral. PP tentang pelayanan publik, Undang-Undang tentang pelayanan publik, PP terkait dengan pelaksanaan pilkada, dan juga PP tentang disiplin ASN juga merekomendasikan untuk berperilakunya ASN itu secara netral. Kita sendiri dari pemerintah provinsi sudah mengambil langkah-langkah. Pertama sesuai dengan instruksi keputusan Menteri Dalam Negeri, kemudian keputusan Menpan RB, keputusan BKN, keputusan Banwaslu, termasuk juga keputusan KSN. Kita ASN di seluruh jajaran, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, wajib mewujudkan ikrar ASN yang netral. Jadi di provinsi sudah kita realisasikan itu, seluruh OPD sudah menyampaikan ikrar agar ASN berperilaku netral. Jadi secara normatif sudah kita tindak lanjuti, namun perlu juga dipahami di Solihin bahwa walaupun ASN itu netral, tetapi dia juga memiliki hak pilih ya. Dia punya hak pilih. Jadi ketika ASN itu menjadi seorang warga negara, hak pilihnya nanti diwujudkan dalam bilik suara. Jadi langsung ataupun tidak langsung ada korelasi yang erat sesungguhnya antara hak pilihnya dengan kapasitasnya sebagai ASN. Tinggal bagaimana ASN mampu
mewujudkan rambu-rambu ya, harus bisa memahami rambu-rambu manakala porsinya dalam sebagai pemilih, manakala porsinya sebagai ASN. Jadi penting sekali bagi ASN untuk memahami itu. Dan kita juga dari pemerintah provinsi sudah berkirim surat ke seluruh OPD, termasuk juga pemerintah kabupaten dan kota, agar menekankan bagi ASN yang berperilaku netral dalam Pilkada 2020 ini. Dan memang banyak sekali regulasi yang mengatur tentang netralitas ASN ini, Pak ya. Cukup banyak, seksi betul. Namun fenomenanya ini memang masih banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, bahwa adanya oknum ASN yang terlibat politik praktis. Lalu bagaimana dari pemerintah provinsi sendiri untuk menyampaikan ataupun menyosialisasikan beberapa regulasi ini agar tersampaikan dengan baik kepada para ASN, Pak, supaya hal yang sama tidak terjadi lagi di Pilkada serentak? Betul, di catatan kita ya, di pemerintah kabupaten dan kota ada 13 ASN ya yang berperilaku tidak netral. Untuk tahun ini? Tahun ini. Kemudian pemerintah provinsi itu tahun ini ada dua ASN yang berperilaku tidak netral. Dan itu sudah diberikan sanksi. Penjatuhan sanksinya sudah mulai tahapan proses terakhir dari rekomendasi KSN, ya, Komisi Aparatur Sipil Negara, menginstruksikan kepada gubernur, bupati, wali kota agar menjatuhkan sanksi. Dan kita sudah memberikan sanksi kepada ASN yang berperilaku tidak netral, itu berupa penjatuhan hukuman sedang. Itu hukuman sedangnya apa, Pak? Penundaan gaji berkala selama 1 tahun. Jadi mestinya dia gaji berkalanya tahun ini dia peroleh karena ada pelanggaran terhadap netralitas, ditunda untuk tahun depan baru kita berikan. Dan rasanya sudah cukup juga bagi pemerintah provinsi untuk bisa menginstruksikan itu, menginformasikan kepada ASN. Ada beberapa catatan Solihin, kenapa kemudian ASN itu tidak netral. Regulasi ternyata ikut berpengaruh juga. Regulasi, ambigu di regulasi. Contoh seperti begini. ASN yang berminat menjadi kepala daerah, ketika dia mensosialisasikan, itu masuk kategori pelanggaran. Dan itu di catatan kita ada ASN Provinsi Jambi ya, dari Dinas Kesehatan, yang kita kenakan penjatuhan hukuman disiplin sedang, karena ASN itu ternyata ingin menjadi wakil bupati di salah satu kabupaten. Karena posisinya ingin mencalonkan diri, maka dia bersosialisasi. Apakah di Instagram, apakah pemasangan spanduk atau baleho. Karena regulasinya menghendaki ASN itu netral, maka dikenakan sanksi. Ini juga ada aturan yang ambigu. Jika menginginkan tetap lanjut harus mengundurkan diri terlebih dahulu, seperti itu? Ya, ternyata kalau tahapan pengunduran dirinya belum ditempuh, tapi dia sudah melakukan langkah-langkah sikap ASN yang tidak netral, dikenakan sanksi dulu. Gitu ya. Dikenakan sanksi dulu, baru kemudian dia mundur diri. Di beberapa kabupaten juga ada yang ternyata, ya karena posisinya ASN, dia mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, ya terpaksa harus mundur. Tapi sebelum mundur dia dikenakan proses dulu, dikenakan sanksi dulu gitu. Karena jabatannya masih seorang ASN. Masih melekat sebagai ASN. Seperti itu. Jadi ada beberapa regulasi yang ternyata memang juga harus dibenahi. Contoh misalnya, ini menjadi sangat menarik ya. Seorang kepala daerah yang istrinya itu ASN, itu wajib si istri itu untuk cuti. Tapi tidak ada regulasi yang mengatur ketika seorang istri yang suaminya itu ketika seorang istri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, yang suaminya ternyata adalah kepala daerah, tidak ada kewajiban bagi kepala daerah itu untuk cuti. Itu menjadi sangat menarik ini. Padahal tingkat pengaruhnya sangat luar biasa. Ketika seorang suaminya itu adalah kepala daerah, sementara istrinya mencalonkan diri dan tidak ada kewajiban cuti, itu dampaknya sangat luar biasa dibandingkan dengan seorang kepala daerah yang istrinya itu PNS, ternyata yang PNS ini ya seorang istri itu harus cuti. Juga. Padahal dampaknya berbeda ini. Tapi itu regulasi ternyata yang memang mungkin ke depan bisa juga untuk dilakukan perbaikan dan pemenahan. Iya, mau tidak mau harus tetap dipatuhi seperti itu, Pak ya. Seperti itu. Baik, saya mau ke Pak Fahrul Razi. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa
etik aparatur sipil negara selama masa pemilu ini harus menjaga netralitasnya dengan beberapa regulasi yang sudah diterbitkan dari tahun 2012 hingga sekarang. Lalu bagaimana etik dari Bawaslu sendiri dan juga tupoksi dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara di Provinsi Jambi, Bang Bahrul? Baik, terima kasih Ahmad Solihin, Pak Sekda, saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI yang saya hormati. Memang persoalan netralitas ASN ini menjadi isu yang sangat seksi ya. Iya. Hampir setiap hajatan baik itu pemilu maupun pilkada, persoalan netralitas ASN ini selalu menjadi sorotan. Selain dari faktor, kita juga merilis nih dari indeks kerawanan pemilihan maupun pemilu, selain dari faktor money politik atau politik uang, persoalan faktor netralitas ASN juga menjadi tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Kita sampai hari ini pelaksanaan pilkada 2020, kita sampai hari ini sudah memproses dan menindaklanjuti laporan yang melanggar peraturan perundang-undang lainnya itu sebanyak 28 kasus. 28 Ternyata sudah kasus naik itu ya. salah satunya dari 28 kasus itu salah satunya adalah persoalan netralitas ASN. Ada yang masalah ASN, ada yang kepala desa. Nah, itu yang kita temukan. Bahkan memang kita sifatnya kita hanya memberikan rekomendasi dan klarifikasi dan rekomendasi yang kita sampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini ada KASN. Nanti KASN lah yang memberikan sanksi. Bukan kewenangan Bawaslu yang memberikan memberikan rekomendasi ataupun sanksi, apakah itu sanksi berat, sanksi sedang, sanksi ringan. Kenapa sampai sekarang Bawaslu belum bisa untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat politik praktis? Tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, karena kita punya regulasi dan regulasi itu ada aturan-aturan yang itulah yang harus kita patuhi. Tadi Pak Sekda sudah mencontohkan ini kenapa tidak harus mengundurkan diri, karena memang regulasi mengatur. Jadi sederhananya gini ya Mas Luhin, mana yang dilarang ya itulah yang harus dipatuhi. Yang tidak dilarang kita tidak bisa juga membuat aturan tersendiri ya Pak Sekda ya. Itu. Jadi kami sudah melaksanakan proses penanganan pelanggaran terkait tentang netralitas ASN. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan juga ada beberapa beberapa kategori yang kita periksa atau kita klarifikasi, termasuk misalnya ASN yang mendaftarkan sebagai kepala daerah. Bahkan ada juga regulasi yang mengatur berkaitan tentang dilarangnya ASN memposting dengan pasangan calon, memberikan like, berfoto. Hal kecilnya gitu kan. Untuk memberikan like saja udah termasuk pelanggaran ya. Memberikan like aja situ sudah masuk dalam kategori yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi banyak kategori-kategori yang kita pada umumnya yang banyak kita temukan itu persoalan menyalahgunakan tentang media sosial. Ada yang memposting calon kepala daerah, seorang ASN memposting kepala daerah mengajak atau menghimbau untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan gitu kan. Itu salah satu faktor dan memang regulasi yang mengatur. Kami hanya sebatas memberikan klarifikasi dan rekomendasi KASN. Jadi yang memberikan sanksi itu adalah KASN. Dari 28 kasus ini bentuk pelanggarannya seperti apa saja, Bang? Ya itu tadi selain yang saya sampaikan ASN. Tadi ada yang ASN mendaftarkan sebagai calon kepala daerah ke partai politik. Jadi ukuran kami itu Pak Sekda, ukuran kami itu ketika dia mendaftarkan ke partai politik. Jadi ukuran kami ketika dia mendaftarkan ke partai politik, maka dia sudah masuk ke ranah salah satu kategori dia persoalan netralitas ASN-nya. Jadi kalau dia masang baliho, spanduk gitu kan, tapi belum melakukan proses pendaftaran, kita belum masukkan dalam unsurnya belum gitu. Unsurnya belum kita penuhin. Ketika dia sudah masuk dan daftar ke partai politik baru kita masuk dalam unsur persoalan netralitas ASN gitu. Termasuk soal ASN yang memposting, yang berfoto, yang menge-like gitu kan. Itu termasuk itu kategori-kategori ASN yang pernah kita proses. Dan itu hampir di setiap kabupaten kota sudah ada kita proses itu. Nah, ini menurut Pak Sekda, kenapa dari setiap penyelenggaraan pilkada serentak pesta demokrasi masih saja ada celah bagi oknum ASN untuk tidak netral ataupun terlibat politik praktis? Apakah di sini ada beberapa hal? Apakah oknum PNS tersebut terpaksakah atau niat pribadikah
atau malah ada suatu hal peruntungan bagi mereka? Bisa dijelaskan Pak Sekda? Baik, di catatan kita ada beberapa faktor ya kenapa kemudian ASN itu tidak netral. Pertama, itu kaitannya dengan loyalitas. Oke. Dinda Salihin. Apalagi calon petahana Ya, Pak ya? karena saya sebagai ASN harus loyal dengan atasannya, loyalitas. Yang kedua, bisa saja perintah tekanan dari atasan. Oke. Ya, karena ada perintah tekanan dari atasan sehingga membuat ASN itu tidak netral. Baik, pertama loyalitas, yang kedua tekanan dari atasan. Nanti kita Iya. lanjutkan kembali Baik, Pak baik. Sekda, mohon izin. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Untuk Mujambi. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi menyelenggarakan Lomba Pantun Inovasi Melayu Jambi di masa pandemi COVID-19 dengan tema Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Jambi Sehat Bebas COVID-19 dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pendaftaran dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 18 November 2020 dengan total hadiah 40 juta rupiah beserta piala dan piagam penghargaan. Ayo daftarkan diri Anda di Bidang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dengan nomor telepon 0741669352. Ayo daftarkan diri Anda. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari mengumumkan nomor urut pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Batanghari pada pemilihan serentak tahun 2020. Calon nomor urut 1 Hajah Yunita Asmara SH dan Haji Muhammad Wahdan Eskom. Calon nomor urut 2 Dr. Muhammad Firdaus Mas dan Kandri Muji Astuti SSN MA. Nomor urut 3 Muhammad Fadil Arif SE dan Bahtiar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Untuk Mujambi. Kita masih membahas tema terkait netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020. Kami mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung. Silakan bisa menghubungi line telepon kami di 0741 66385. Kembali saya akan berbincang dengan Pak Sekda tadi yang sudah sempat menyampaikan mengapa masih ada celah aparatur sipil negara ini terlibat politik praktis. Yang pertama tadi adanya loyalitas terhadap calon petahana seperti itu Pak ya. Yang kedua juga ada tekanan dari atasan, mungkin bisa dilanjutkan kembali apa faktor laginya Pak? Ya, ada beberapa faktor lagi, misalnya yang ketiga karena hubungan kekeluargaan. Oke. Ya, jadi karena kita misalnya yang jadi kepala daerahnya itu masih keluarga kita, ya kita kita dukung, itu kecenderungan. Yang keempat yang saya bilang tadi ada ambigu tadi. Oke. Ada ambigu regulasi di peraturan tadi. ASN yang sesungguhnya ingin mencalonkan diri, ya karena ada regulasi yang tidak membolehkan, akhirnya kena sanksi, masuk kategori ASN yang tidak netral. Namun makanya nanti mesti ada perbaikan terkait dengan regulasi bagi ASN yang ingin mencalonkan diri, ada regulasi tersendiri. Tuh. Yang kelima, ini juga sangat penting. Ini biasanya terkait dengan ambisi ASN itu sendiri terkait dengan jabatan. Ya, ketika kita itu masuk mendukung paslon tertentu, calon tertentu, itu harapannya ASN itu ketika calon yang didukung itu menang, maka dia menjadi, ya memperoleh job atau jabatan di dalam Mendapatkan promosi jabatan seperti itu Pak ya? Iya, paling tidak yang paling mendasar tuh itu. Ada 5 hal yang sangat krusial kenapa kemudian ASN menjadi tidak netral. Terkait dengan pemahaman, saya pikir terus-menerus kita kita tekankan kepada mereka ASN agar patuh dan taat, karena regulasi ini terus berubah dan kita pun selalu mensosialisasikan terkait dengan regulasi agar ASN itu tetap berperilaku netral. Jadi kunci 5 hal ini menjadi sangat penting, Dinda Solihin. Kemudian kenapa ASN itu
menjadi tidak netral. Tadi ada loyalitas, Ya. kemudian ada tekanan Tekanan dari dari atasan, kemudian ada hubungan keluarga, kemudian Ambigu ada dan ambigu regulasi. regulasi, dan yang kelima karena memang ambisi jabatan dari yang bersangkutan. Itulah kondisi real yang hasil amatan kami. Kenapa kemudian menjadikan ASN itu tidak netral? Ya. Kalau temuan dari Bawaslu sendiri, Pak, terkait pelanggaran yang sudah sempat disampaikan tadi, ini kebanyakan mayoritasnya ada di hal yang mana ini kalau di Provinsi Jambi? Ya, ya pada umumnya kan berkaitan tentang posting di media sosial. Oke. Jadi termasuk mungkin salah satu faktor yang disampaikan oleh Pak Sekda 5 faktor tadi itu, ada juga bahkan yang apa ya, ketika pasangan calon berkampanye ada juga yang ikut dalam rombongan, gitu kan, ikut juga dalam rombongan untuk berkampanye, hadir, bahkan mungkin bisa keliling, jadi masih gitu keluarga kan. gitu seperti yang Ya, disampaikan Pak mungkin Sudirman tadi salah ya. satu faktor tadi mungkin loyalitas, menunjukkan loyalitas terhadap atasan misalnya kan. Nah, itu. Jadi itu ada juga kita temukan yang bahkan secara terang-terangan, mohon maaf Pak Sekda mungkin bisa apa ya, ketika soal netralitas ASN ini kan berkaitan tentang fasilitas negara, Pak Sekda. Bahkan juga ada fasilitas negara yang itu misalnya dari kendaraan dinas menjadi berubah menjadi kendaraan pribadi, yang itu untuk kegiatan-kegiatan kampanye pasangan calon, gitu kan. Bahkan kita sudah dapat informasi-informasi termasuk fasilitas-fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon. Padahal itu secara regulasi memang sudah diatur terkait tentang larangan-larangan. Kenapa ASN ini ada diatur? Kenapa soal netralitas ASN ini jadi sorotan juga? Kekhawatiran mungkin soal salah satu faktor juga soal penggunaan fasilitas negara, gitu kan. Nah, fasilitas negara ini juga sangat penting juga supaya jangan memang kepentingan fasilitas negara ini memang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan politik praktis. Gitu. Kalau di Provinsi Jambi sendiri Pak, sudah pernah ditemukan tidak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penggunaan fasilitas negara untuk politik praktis, untuk kampanye dan lain sebagainya, Pak Sekda? Ya, kalau di kita ya di Pemprov tentunya menindaklanjuti rekom ya, rekom. Jadi kategori ASN yang tidak netral itu tentunya dari tahapan temuan Panwaslu, kemudian direkomendasikan ke KSN, KSN merekomendasikan sanksi kepada Pemprov, kita tindak lanjuti gitu. Jadi kita sebatas itu, tapi barangkali yang menjadi sangat penting kita tidak kurang-kurangnya memberikan himbauan juga kepada ASN ya untuk tetap berperilaku netral. Jadi mulai Pak Gubernur sampai juga sekarang Pak PJS ya. Kenapa kemudian ada PJS Gubernur juga karena kondisi seperti itu. Makanya kepala daerah ketika memasuki tahapan kampanye harus cuti. Masuklah PJS, pejabat sementara gubernur, yang tugas utamanya adalah mensukseskan pelaksanaan pilkada. Terkait di dalamnya adalah mengawal agar ASN berada pada posisi netral. Sesungguhnya seperti itu. Nanti pada saat kampanye sudah berakhir, nanti Pak Gubernur definitif akan masuk kembali mulai tanggal 6 Desember sampai masa jabatan beliau habis. Nanti pilkada tanggal 9 nanti ditentukan siapa pemenangnya gitu. Jadi tahapan-tahapan untuk menginformasikan kepada ASN tidak cukup kurang, cukup sering kita tempuh karena ada juga pemberitahuan dari Panwaslu, pemberitahuan juga dari kementerian ya terkait dengan ASN untuk netral, itu selalu kita tindak lanjuti. Cuma memang tadi ada 5 faktor tadi yang menjadi kondisi faktual yang membuat ini tidak menjadi netral. Iya, tidak menjadi netral. Bisa jadi salah satu faktornya juga nanti terkait dengan pemberian sanksi terhadap ASN yang tidak netral itu masih lemah itu. Ya. Bisa jadi seperti itu. Kan ada rata-rata kecenderungannya Dinas Salihin, kecenderungannya ASN yang masuk kategori tidak netral itu dijatuhkan dengan hukuman sedang ya. Hukuman sedang itu satu misalnya penundaan gaji berkala untuk selama 1 tahun. Aturan 1 tahun ini kita dapat ditunda tahun depan. Kemudian penurunan pangkat untuk 1 tahun. Gitu. Itu masih kategori sanksi sedang ya. Jadi
ini juga masih masih mungkin masih masuk kategori tegas, yang ya? yang kategori yang ringan karena tidak masuk kategori pidana, masih pelanggaran terhadap administrasi gitu. Bisa jadi faktor masih ringannya sanksi yang diberikan terhadap ASN yang tidak netral ini muncul kecenderungan itu. Jadi artinya siap juga dengan konsekuensi gitu, siap dengan konsekuensi. Berarti untuk sanksi terberatnya apa nih Pak? Ada sanksi dalam kategori berat itu misalnya penundaan naik pangkat selama 3 tahun, gitu ya. Ada Kemudian, pemberhentian tidak? ada non-job. Iya, non-job ya. Non-job ada, di non-job kan ada, ya. Penurunan pangkat selama 3 tahun. Oke. Di non-job kan tidak punya jabatan, bahkan sampai pada pemberhentian. Pemberhentian dari ASN dengan hormat ya, tapi tidak atas permintaan sendiri. Itu sanksi beratnya terhadap ASN yang tidak netral. Tapi kecenderungannya penjatuhan hukuman terhadap ASN itu masuk kategori penjatuhan hukuman sedang. Gitu. Hukuman sedangnya tadi penurunan pangkat 1 tahun, penundaan gaji berkala setahun, penundaan naik pangkat setahun, seperti itu. Jadi masih kategorinya ringan, sehingga sedang dan tidak memberatkan, tidak begitu berat. Tapi kalau misalnya non-job, pemberhentian dari pegawai negeri sipil diturunkan selama 3 tahun, itu luar biasa. Tapi memang kecenderungannya terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap ASN masuk dalam kategori pelanggaran hukuman sedang. Berarti rata-rata untuk kasus pelanggaran yang di Jambi ini masih kategori ringan lah ya. Iya. Masih bisa disanggupi oleh ASN. Iya. Sehingga mereka mungkin masih bisa termotivasi nih Pak untuk bisa melaksanakan pelanggaran lagi di pilkada berikutnya. Ini menurut survei yang saya dapatkan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pada tahun 2017 kemarin, Pak Farul dan juga Pak Sekda, bahwa ada 70% ASN ini melanggar netralitas ASN ini karena terpaksa. Yang 20%-nya ini merupakan niat dari pribadinya masing-masing, sedangkan 10%-nya ini peruntungan. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri menilai ini, apakah pada tahun 2020 ini juga terjadi untuk ASN yang ada di Provinsi Jambi ini gara-gara terpaksa, mungkin karena ada iming-iming jabatan mungkin dari calon petahana seperti itu? Jadi kalau kami melihat begini, kami juga lebih mengupayakan dan mengoptimalkan pencegahan. Jadi kami salah satunya misalnya kami sudah menyampaikan dalam bentuk surat kepada Gubernur Jambi, kepada pemerintah Provinsi Jambi, termasuk para bupati dan wali kota. Ini dalam rangka upaya-upaya pencegahan. Kita mengingatkan kembali regulasi-regulasi yang mengatur tentang larangan-larangan berkaitan tentang netralitas ASN ini. Nah, termasuk beberapa faktor, misalnya kami juga melakukan sosialisasi, misalnya kan dengan melalui sarana dan sarana-sarana media yang media sosial, itu sarana-sarana media informasi yang itu bisa diterima dan mendapatkan informasi yang seutuhnya oleh terutama pada ASN gitu kan. Nah, terkait tentang persoalan survei yang tadi disampaikan, memang secara umum memang salah satu faktor mungkin memang ya tidak apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, ada 5 faktor itu tadi kan. Jadi kami juga tidak istilahnya, kami tidak juga mau mengatakan mungkin ini karena faktor dia loyalis dengan pimpinan, karena dia ini faktor keluarga dan sebagainya. Tapi paling tidak kami mengidentifikasi begini ya Mas Solehin, karena peserta pemilihan ini rata-rata kan ada yang petahana dan ada yang menjabat bupati dan wali kota, gitu kan. Nah, pada umumnya dia mempunyai daerah dan mempunyai perangkat-perangkat di daerahnya masing-masing, yang rata-rata itu adalah ASN. Maka salah satu faktor menjadi kerawanan pada khususnya soal netralitas ASN itu adalah salah satu faktornya adalah masih ada peserta pemilunya itu yang petahana, yang bupati, wali kota. Jadi itu salah satu faktor kenapa netralitas ASN ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan perlu kita selalu mengingatkan supaya sama-sama netralitas ASN ini jangan sampai ini mengganggu dalam proses demokrasi kita. Karena salah satu faktor demokrasi kita bisa berjalan dengan aman, lancar itu soal netralitas ASN juga. Kalau netralitas ASN ini cukup tinggi, maka proses demokrasi kita juga akan semakin baik ya. Iya gitu kan, gitu.
Kira-kira begitu Pak Mas Luen. Oke, kalau Pak Sekda sendiri menilai dari survei ini Pak 70% karena terpaksa, seperti apa Pak? Terpaksa konteksnya begini, saya pikir barangkali ada tekanan. Ada tekanan ya? Ada tekanan dari atasan, dari atas pimpinannya sehingga terpaksa harus mendukung. Ketika tidak mendukung, konsekuensinya tidak menjabat di depan kan begitu. Yang kedua itu tadi sebenarnya ada juga memang yang ASN-nya itu sangat ambisius dalam menginginkan suatu jabatan tertentu dia, sehingga dia harus terlibat dalam tim sukses pemenangan suatu kepala daerah gitu kan. Itu juga menjadi kecenderungan yang menurut saya sangat signifikan ya. Jadi mudah-mudahan dengan semakin matangnya kita berdemokrasi, kita juga tidak dihadapkan pada posisi yang sebagaimana disurvei di atas ya. Jadi PNS ketika jalurnya pada koridor, insya Allah pilkada juga akan berjalan dengan baik. Ya. Dan kondisi survei sebenarnya tidak bisa juga terbantahkan gitu ya, karena secara ilmiah seperti itu. Ada tekanan itu maksudnya seperti itu di industri. Jadi memang karena di atasannya yang memerintahkan sehingga terpaksa harus mendukung. Dan saya pikir tidak bisa kita abaikan kondisi itu real terjadi ya ketika misalnya petahana terlibat dalam maju kembali gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk Provinsi Jambi tiga-tiganya itu petahana itu. Ya, walaupun levelnya berbeda. Saya Bupati Sarolangun posisinya sekarang masih menjabat kan sebagai kepala daerah, kemudian di Merangin juga sama, di provinsi juga sama. Tiga-tiganya sebenarnya kalau saya masuk kategorinya kategori petahana. Dan ini memang regulasi juga barangkali perlu dibenahi. Kalau memang kita mau clear-clearan, ya perlakukan PNS sama seperti TNI dan Polri, tidak memilih. Ya, sehingga tidak ada pressure, tidak ada tekanan dari kepala daerah agar PNS itu mendukung calon tertentu. Itu juga bagian yang memang perlu juga ditawarkan untuk perbaikan regulasi ketika menghendaki ASN untuk tidak agar berperilaku netral, hadapkan pada posisi PNS untuk tidak memilih, sama seperti TNI dan Polri. Kalau TNI Polri memang sebetulnya sih hak pilihnya saja dia tidak manfaatkan ya. Tapi kalau misalnya ASN dikehendaki untuk netral, coba regulasi itu didorong agar ASN tidak memilih sehingga tidak terlibat pada politik praktis. Kondisi faktual juga ketika kepala daerah itu terpilih dan ternyata ada ASN yang tidak terlibat, maka kecil kemungkinannya untuk yang tidak terlibat itu kemudian menduduki dalam jabatan tertentu. Itu kondisi real yang kita hadapi ya. Ketika ASN itu tidak bekerja keras ikut membantu kepala daerah, maka siap-siap yang bersangkutan tidak mendapatkan job pada jabatan ketika kepala daerah tertentu menduduki jabatan gitu. Itu kondisi faktual yang selama ini kita hadapi sesungguhnya. Oleh karena itu ada pilihan, silakan bagi ASN untuk tetap posisi netral, yang bersangkutan dalam regulasi dibuat untuk tidak memilih gitu. Bisa seperti itu. Atau yang kedua bisa juga diposisikan, ini kan ada dua pilihan nih. Satu sisi dia ASN, di sisi yang lain dia punya hak pilih gitu. Juga ya. Jadi sesungguhnya kan sama dengan satu uang mata dua sisi apa namanya? Uang poin gitu ya. Iya, seperti itu kan. Jadi memang satu kesatuan sesungguhnya. Secara pribadi saya ASN, di pribadi yang lain saya juga punya hak pilih. Ketika punya hak pilih, sebenarnya langsung atau tidak langsung saya juga bisa mempengaruhi istri, anak-anak dan keluarga saya. Karena kapasitasnya kita punya hak pilih gitu ya. Tapi ketika pengaruh saya kemudian diawasi dan dimonitor oleh Panwaslu, itu menjadi persoalan yang lain, persoalan tidak netral gitu. Jadi kalau misalnya statusnya disamakan seperti TNI Polri, Bawaslu lebih ringan loh Pak tugasnya Pak ya. Bisa seperti itu. Jadi PNS tidak ditarik-tarik nih, harus punya kewajiban ya. Iya, fokus untuk melayani masyarakat seperti itu Pak ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona.
Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi dan kita masih membahas terkait netralitas aparatur sipil negara di Pilkada serentak tahun 2020. Kami mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan bisa menghubungi di line telepon kami 0741 66385. Sekali lagi di 0741 66385. Kembali saya ke Pak Sekda terkait dengan penyebaran dari kasus netralitas ASN di Provinsi Jambi. Ini kalau dibandingkan Pak dengan tahun sebelumnya, apakah dengan periode yang sama Pak ya, apakah terjadi peningkatan atau malah terjadi penurunan Pak? Kalau untuk di lingkungan Provinsi Ya, Jambi kalau kasus netralitasnya. di provinsi kami punya data untuk tahun 2020, ya memang ada sekitar lebih kurang 13 untuk 13 kasus di kabupaten dan kota, kemudian 2 kasus di provinsi, jadi total itu 15 kalau di tahun 2020. Sebarannya ya bervariasi, ada memang kabupaten, ada kabupaten yang tidak ada sama sekali, ada kabupaten yang ada, tapi kecenderungannya dari data kita yang kita peroleh ini, kecenderungannya ketika kepala daerahnya tuh maju kembali itu ada kecenderungan PNS masuk kategori tidak netral ya. Tapi dari data itu sesungguhnya dibandingkan dengan tahun lalu hampir sama sih. Hampir sama Pak ya? Tidak begitu signifikan kayak 2019 kemarin juga 2 orang, 2020 juga 2 orang. Jadi masih tidak jauh berbeda terkait dengan pelanggaran netralitas ASN ini. Tapi yang menjadi penting barangkali ini harus segera disikapi karena hampir tiap tahun selalu muncul isu. Tadi Pak Dinda Roja juga menyampaikan bahwa isu yang sangat seksi ketika PNS dihadapkan pada netralitas ya, karena memang jumlahnya signifikan. ASN itu jumlahnya signifikan tuh di Provinsi Jambi kan. Kalau misalnya kita lihat misalnya 11 sampai 12 ribu ASN di Provinsi Jambi. Kalau yang bersangkutan itu ada istri, ada anak, diperkirakan paling tidak satu keluarga dirata-ratakan 3 saja, luar biasa kan. Itu cukup signifikan. Belum lagi untuk keluarganya, adik, beradik, ibu, bapak, dan sebagainya. Itu sangat signifikan. Oleh karena itu memang akan menjadi sangat menarik terus dibahas masalah netralitas ASN. Tapi saya pikir menjadi sangat penting juga ada regulasi yang kemudian memberikan ketegasan dan kejelasan bagi ASN agar mereka betul-betul satu visi untuk terlibat dalam pelayanan kepada masyarakat saja. Ya tidak katakanlah lirik kiri lirik kanan gitu kan, melihat kandidat mana yang bakalan menang, didukunglah di sini gitu. Jangan mudah oleng Pak ya. Iya. Karena memang sistem di pemerintahan kita juga masih menghendaki seperti itu. Dinda Solehan. Jadi ketika real ini kondisi yang real, ketika kita PNS, ASN tidak terlibat dalam pilkada, tidak mendukung misalnya calon tertentu, ketika calonnya itu menang, kita tidak terlibat, maka siap-siap tidak menduduki jabatan. Sementara ASN itu jenjangnya sudah jelas, jenjang karirnya sudah jelas gitu. Tapi dengan ada kondisi politis gitu kan, sehingga jenjang karir juga bisa tertunda. Jadi menjadi sangat penting, saya pikir juga perlu ada regulasi yang tegas dan jelas khususnya terkait dengan ASN.
ada pilihan-pilihan yang tidak lagi ambigu, tetapi kalau memang tidak pilih, tidak pilih. Sehingga ASN juga tidak dimanfaatkan oleh siapapun terkait pada saat memasuki masa pilkada atau pada saat pemilu, pileg dan sebagainya gitu. Itu kondisi realnya seperti itu. Oke, ini masih terlalu ringan seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi untuk regulasi yang diterapkan kepada para ASN sehingga tidak memberikan efek jera. Kalau dari Bawaslu sendiri, seharusnya seperti apa Pak supaya bisa memberikan efek jera, supaya ASN ini tetap netral di setiap penyelenggaraan pilkada serentak ataupun pesta demokrasi? Iya, memang betul yang disampaikan Pak Sekda, hampir setiap hajatan 5 tahunan, baik itu pemilu maupun pilkada, itu selalu muncul ada kasus-kasus berkaitan tentang netralitas ASN. Memang tidak jauh berbeda, misalnya waktu pemilu 2019 dengan pilkada serentak 2020, jumlahnya juga tidak jauh berbeda, berkaitan tentang hasil proses klarifikasi dan rekomendasi yang kita sampaikan ke ASN. Nah, memang ya kita juga karena regulasi yang mengatur ya, karena ASN itu juga mempunyai hak untuk memilih, tentu dia juga punya hak. Di sisi lain dia juga punya hak untuk mendengarkan, mengetahui visi misi program pasangan calon. Ketika ada kegiatan kampanye, ini jadi perdebatan. Apakah ASN boleh menghadiri kegiatan kampanye, misalnya kan? Ini kan jadi perdebatan, ada pro dan kontra. Nah, padahal dia sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, dia juga pengen mengetahui apa itu visi misi dan juga program kerjanya maupun program pasangan calon ketika dia mau memilih pasangan calon pada hari H nanti misalnya kan. Nah, sementara di sisi lain ada keterbatasan hak-hak seorang ASN ini ketika dia mau mengetahui visi misi program, nanti ketika dia datang hadir pada saat kampanye, maka dia dibilang oh ini tidak netral, maka diproses, dilaporkan, diproses, nanti direkomendasi dan ada sanksi gitu kan. Padahal di sisi lain dia punya hak juga untuk memilih gitu kan. Nah ya betul juga Pak Sekda mengatakan kalau memang begitu dihilangkan semua hak dia, hak dia untuk memilih, sama seperti dengan TNI Polri, ya kan? Nah itu mungkin salah satu faktor ya, salah satu faktor, termasuk juga kita juga berharap memang saya juga tidak saya juga mungkin ini salah satu faktor poin kelimanya lah itu Pak Sekda, salah satu mungkin ambisi untuk merebut mendapat jabatan misalnya kan. Salah satu faktor untuk mendapat jabatan ketika momen pilkada, inilah momennya gitu kan. Inilah waktu kesempatan dan momen untuk bisa mendapat jabatan gitu kan. Bersyukur bagi yang menang, bagi yang kalah gitu kan, merana lah 5 tahun dulu kan gitu kan. Nah kira-kira begitu, makanya kita selalu mengingatkan mana yang diatur, yang dilarang dalam regulasi, kita selalu menyampaikan dan selalu mengkomunikasi. Bahkan kami di Bawaslu bersama dengan KSN sudah membuat satu kesepakatan bersama, kesepahaman bersama, itu sekitar 17 Juni 2020 yang lalu, kita sudah buat kesepakatan agar memang ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, gitu kan. Sama-sama kita mengawasi dan menjaga agar memang proses tahapan pilkada maupun pemilu ini benar-benar berjalan sesuai dengan regulasi, tanpa adanya tanpa adanya temuan-temuan yang berkaitan tentang larang-larangan yang sudah diatur soal netralitas ASN, soal politik uang dan sebagainya gitu. Nah, untuk ini juga sebagai edukasi juga ya kepada aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Jambi, selain menghadiri kampanye, lalu ketentuan-ketentuan apa lagi yang harus dihindari oleh aparatur sipil negara agar mereka tidak terjebak nih dalam politik praktis? Oh ya, secara regulasi banyak yang diatur, baik itu dari surat edaran Menpan RB maupun Kemendagri. Misalnya tadi yang saya sampaikan, tidak boleh memposting kegiatan-kegiatan pasangan calon melalui akun media sosial termasuk tidak boleh juga menge-like, misalnya kan, menge-like akun pasangan calon atau tim sukses. Nah makanya memang kita selalu menghimbau dan selalu mengingatkan hal-hal yang sebenarnya ini kan hal-hal yang menjadi kebiasaan kita, apalagi yang ASN yang aktif di media sosial. Sedikit-dikit dia, oh ini
like ya kan, oh ini komentar dan sebagainya kan. Yang apalagi memang yang lebih banyak berkomentar di media sosial ya kan. Dikit-dikit dia komentar dan komentar. Nah, padahal yang dia komentarin itu juga memberikan sebab akibat kepada dia gitu nah kan. Menimbulkan, karena secara tidak langsung mungkin dia mungkin tidak mengetahui ya kan, tidak mengetahui, tapi dengan dia dengan dia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang itu dan kita proses, tidak panggil rata-rata itu kebanyakan yang kita proses, kita klarifikasi, dia mengatakan, wah kami udah tahu Pak, oh Pak kami belum tahu soal yang kayak gini, oh tidak boleh ya katanya kan, soal nge-like foto ini oh tidak boleh katanya kan. Nah ketika itulah informasi-informasi itu ternyata memang harus seutuhnya yang harus kita sebarkan dan kita sampaikan kepada, terutama kepada ASN-ASN di Provinsi Jambi ini. Pak Sekda, untuk cara menerima laporan dari masyarakat ataupun ASN yang terbukti mungkin berfoto ataupun like di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya yang menandakan bahwa ASN tersebut ada di dalam foto tersebut ataupun ikut memberikan ekspresi mereka atas keberpihakan mereka kepada salah satu pasangan politik, ini seperti apa Pak cara melapornya ke Bapak? Kalau misalnya ada masuk atau surat masuk ya pengaduan terkait dengan ASN yang masuk ke kami, itu biasanya kami verifikasi dulu. Kami akan perintahkan kepada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, untuk memverifikasi kebenaran laporan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita panggil ASN yang dilaporkan itu untuk mengklarifikasi terkait laporan. Di interview lagi Pak ya? Tetap tidak boleh kita menerima secara mentah-mentah bagi laporan-laporan yang masuk ke kami. Tetap harus ada klarifikasi dan verifikasi. Ya ketika memang ada keterlibatan mereka, maka ya kita juga akan berikan sanksi walaupun nanti tanpa ada melalui mekanisme dari Banwaslu. Misalnya kita tegur dulu, kita berikan teguran dulu, karena memang di mekanisme administrasi itu penerapannya melalui tahapan yang paling rendah itu adalah teguran, teguran lisan, nanti teguran tertulis gitu ya, sampai akhirnya penjatuhan sanksi ringan, sedang dan berat. Itu terlepas apabila pelaporan itu tidak sampai ke Banwaslu, tidak sampai ke KSN. Jadi ada tahapan juga di kita, ada tahapan verifikasi ya terkait dengan laporan, juga klarifikasi dari yang dilaporkan itu, agar untuk meng-cross check kebenaran dari laporan itu. Ya terkait foto dan gambar bisa saja ketika diklarifikasi di Indah Solihin, ini foto 2 tahun yang lalu Pak. Ketika tangannya ngacung-ngacung gitu kan, ini foto 3 tahun yang lalu gitu. Seperti itu, karena gambar atau dokumentasi itu seringkali kan bisa diupdate ya dengan kondisi kekinian, bisa direkayasa. Makanya kita berikan kesempatan untuk klarifikasi terkait dengan yang ASN dilaporkan itu. Kalau memang terbukti tidak pernah ragu, kita akan berikan langsung teguran tertulis ya kepada yang bersangkutan. Itu yang kita tempuh ya. Kalau yang tahapannya sudah melalui Banwaslu, kemudian ada rekomendasi dari KSN untuk yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman sedang, maka kita langsung klasifikasi. Yang sedang kan ada 3 tuh, silakan dipilih saja tergantung berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh ASN akibat dari tidak netralnya ASN itu. Kalau dari Bawaslu sendiri untuk skema pelaporannya seperti apa? Kami kan kalau dalam proses penanganan pelanggaran nih, baik itu ada laporan maupun temuan. Jadi kalau temuan itu dari pengawasan Bawaslu, dari internal kami, termasuk kalau laporan juga dari dari masyarakat maupun dari penyelenggara, dari peserta maupun pemantau gitu kan. Jadi ada laporan yang kita proses sama, tidak jauh berbeda, mungkin kita melakukan proses klarifikasi, kita panggil misalnya, bisa jadi kita juga menemukan misalnya foto yang 10 tahun yang lalu Pak Sekda. Foto 10 tahun yang lalu mungkin viral kembali di tahun ini gitu ya. Biasanya dengan simbol-simbol jari dulu kan. Nah, itu dimunculkan lagi gitu dimunculkan lagi tentu dari hasil proses klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi, maka kita bisa menyimpulkan apakah ini bisa kita rekomendasikan ke ASN atau ini cukup tidak bisa kita rekomendasikan ke ASN. Berarti tidak hanya sekedar laporan, tapi kalau misalnya masyarakat ingin melaporkan ini harus ada alat buktinya juga Iya, betul. Jadi tidak serta-merta kita langsung menjustifikasi, oh ini salah nih, gitu kan. Oh ini harus kita rekomendasikan ke KSN. Tidak, ada prosesnya yang harus kita lalui. Gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Untuk Mujambi.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untuk Mujambi dan kita sudah berada di sesi yang terakhir dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin harapannya terkait pelaksanaan pilkada serentak ataupun harapannya terhadap ASN agar tetap menjaga netralitasnya. Pertama kami persilakan kepada Pak Sekda, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi berharap agar pilkada 2020 baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati dan wakil wali kota. Ya. Kami berharap dapat terlaksana dengan lancar, damai, tidak ada masalah, tidak ada konflik. Kemudian yang kedua, kami juga berharap seluruh warga masyarakat Provinsi Jambi, kabupaten kota agar menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya pada tanggal 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian di TPS dengan sebaik-baiknya. Pilihlah figur calon yang memenuhi kriteria untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Berikutnya kami juga berharap agar pilkada ini juga tidak menjadi klaster baru terkait dengan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sering-sering, pakai sabun, jaga jarak dan tidak berkerumun. Itu menjadi standar yang penting bagi kita untuk pilkada 2020. Sekaligus terakhir untuk ASN patuhi regulasi yang berlaku agar tidak masuk kategori ASN yang tidak netral. Baik. Terima kasih. Silakan Bang Fahrul. Ya, sederhananya gini, untuk mewujudkan pemilu ataupun pilkada yang berkualitas, kita sama-sama saling menjaga integritas. Pesertanya menjaga integritas, penyelenggaranya menjaga integritas, pemilihnya menjaga integritas. Insya Allah kalau masing-masing elemen ini sama-sama menjaga integritas, insya Allah kita akan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Sehingga proses demokrasi kita tidak terasa hampir 28 hari lagi. 28 hari lagi tak terasa menuju 9 Desember. Mari kita awasi bersama-sama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Sekda Provinsi Jambi, Bapak Sudirman, dan juga pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Bang Paul Rozi, dan pemirsa. Demikian dialog kita pada hari ini untuk Mujambi, dan tentunya kita harapkan semoga tidak ada lagi kasus pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Jambi sehingga Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang dapat berjalan dengan damai. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Akhirnya saya Ahmad Solihin beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.